Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda mungkin ragu untuk datang ke rumah sakit di tengah pandemi COVID-19. Pertanyaan Anda, saudara, bisa dikirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Nanti di segmen berikutnya juga kita akan membuka live interaktif. Anda bisa menghubungi telepon 021 5366 0500. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Andi Komeni, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dok. Dokter Koko panggilannya. Selamat pagi, Dokter Koko. Ya, selamat pagi, Mbak Stephanie. Kita mau menjawab pertanyaan yang masuk di Instagram kami dulu ya, Dok ya. Ayo, boleh. Oke, Dok. Yang pertama datang dari @maria_stefani72, Dok. Pagi, saya Fani. Senin minggu lalu saya merasakan kurang enak badan, Dok, dan perut panas serta kaki dingin. Pada hari Selasa suhu badan saya 37,4 dan kaki saya pegal, Dok. Kepala saya juga sedikit berat. Buang air besar bisa 3 kali sehari, Dok. Saya sudah ke dokter, katanya infeksi usus. Tapi sampai sekarang suhu badan saya 37,4 tetapi badan udah mulai normal, Dok. Ini kenapa ya, Dok? Ini Mbak Maria ya, Mbak Maria. Oke, kalau dilihat dari dengar tadi dari yang disampaikan, Ya? sebenarnya Mbak Maria itu salah satu yang beberapa gejala itu mengarah ke infeksi. Jadi infeksi kita kekurangan untuk menyebutkan ini infeksinya gara-gara apa. Ya. Jadi infeksi itu bisa disebabkan karena virus. Oke, kita akan coba memperbaiki audio Dokter Koko. Tadi kita sudah bertanya soal satu pertanyaan dari Maria Stefani 72, Dok. Tadi soal gejala dia, salah satunya adalah demam, bahkan sampai dengan hari ketiga berarti kalau sampai dengan hari ini ya. Dan bahkan ada pegal-pegal juga. Tentu kalau demam di saat seperti ini tentunya sangat membuat dia mungkin khawatir juga, Dok. Jadi perlu jawaban dari Dokter Koko ini. Kira-kira apa yang terjadi yang menimpa Maria Stefani ini? Oke, jadi kalau kita tadi dari itu kemungkinan ada infeksi. Nah, persoalan kita membutuhkan data apakah infeksi ini disebabkan oleh virus tertentu, bakteri, jadi gejala-gejala itu gejala yang terjadi pada mereka yang mengalami infeksi virus atau bakteri. Kemudian lagi langsung kita penuhi. Berarti ada kemungkinan sesuai dengan apa yang diprediksi sebelumnya, yaitu infeksi usus, Dok? Ada kemungkinan ke sana berarti? Iya, bisa jadi ke sana, tapi usus kan berarti itu menyebutkan organnya, lokasi infeksinya, tapi tidak menyebutkan siapa infeksi, kuman apa yang menginfeksi Mbak Maria. Dan itu wajar menyebabkan demam sampai hari ketiga berarti ya, Dok ya? Ya, kalau kita pengen tahu lebih detail penyebabnya ini, maka biasanya dokter akan mengajukan beberapa yang bisa diperiksa, kemudian atau air kencing, juga mungkin tesnya, karena disebutkan ada gejala di usus. Jadi 3 item itu biasanya akan di panel lihat data pinjam infeksi mana untuk nanti kemudian diberi obat yang tepat. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, Dok. Berikutnya, Dok, dari @mayinhab. Pagi, dokter, usia saya 16 tahun. Saya kesulitan untuk menelan makanan dan minuman sejak awal Juli 2020. Ketika menelan makanan ataupun minuman, rasanya seperti ada angin dari dalam perut yang mau keluar, sehingga makanan seperti tersumbat dan terasa sesak di dada. Namun tidak masuk ke saluran nafas. Sudah ke dokter dan di ronsen, ternyata kerongkongan yang dekat lambung menyempit. Sudah dioperasi tanggal 2 September 2020. Kata dokter hasilnya sudah bagus, tapi ternyata masih sulit untuk menelan, Dok. Mohon penjelasannya, Dokter Koko. Oke, jadi kalau yang disampaikan itu sebenarnya mirip dengan kasus akalasia esophagus. Oke. Jadi akalasia esophagus memang kemudian akan diberikan saran oleh dokter. Ada 2, pendekatan yang non operatif atau yang operasi. Pada kasus ini sudah dilaksanakan operasi, tapi biasanya setelah operasi itu kita harus tetap follow up karena bagus ini biasanya gejala sisa. Jadi gejala sisa ini yang biasanya kita akan edukasi ke pasiennya. Misal
pola makannya kan boleh buru-buru, Ya. harus pelan-pelan, dan tentunya benar-benar porsi makannya itu sedikit-sedikit tapi sering, Mhm. tidak makan sebelum tidur, dan ya pasien juga kita ingin jadi lebih rileks dari Oke. sebelum. Berarti Ibu Mai harus terus kontrol ya untuk bisa mengikuti perkembangannya, maksudnya supaya tidak jadi parah tapi bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil operasinya. Oke, berikutnya Dok, @agung_dnf05. Pagi dokter, sudah 1 minggu ayah saya kurang nafsu makannya Dok, dan jika dipaksakan merasa mual. Selain itu badan ayah saya merinding Dok. Itu penyebab dan solusinya apa ya Dok? Kalau dengar ini, lagi-lagi saya keingat ini adalah gejala yang umum terjadi pada infeksi virus. Oke. Kita kurang tahu virus apa. Apakah ini gejala dari demam berdarah, virus yang lain ya, termasuk mungkin perlu pemeriksaan apa, itu nanti biasanya ditentukan oleh dokter saat setelah periksa pasien. Karena kita perlu data gejala-gejala apa saja, hari-harinya sudah berapa hari sakit, dan nanti dilihat dari data-data pemeriksaan penunjang. Mhm. Oke, Dok, itu tadi pertanyaan terakhir yang masuk di Instagram @Indonesia_Kompas TV, tapi usai jeda kita akan menjawab pertanyaan dari penelpon yang sudah masuk di Sapa Indonesia Pagi. Jadi jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali untuk Anda.